Banyak karyawan yang merasa bingung, kenapa saat dapat bonus atau insentif, pajak yang dipotong tiba-tiba melonjak ya? Untuk tahu jawabannya, simak video ini sampai habis ya. Kita akan membahas bagaimana cara menghitung PPh karyawan ketika ada penghasilan tambahan, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Seperti yang kita ketahui, bahwa penghasilan seorang karyawan itu terdiri dari gaji dan tunjangan yang rutin dibayarkan setiap bulan oleh pemberi kerja. Namun tidak dipungkiri bahwa seorang karyawan dapat memperoleh penghasilan lain yang berasal dari pemberi kerja yang sama berupa bonus, THR, uang lembur, komisi, dan lain-lain. Dalam aturan perpajakan, semua itu disebut penghasilan tambahan dan tetap diperhitungkan dalam menghitung pajak penghasilan. Lalu, cara penghitungan pajaknya bagaimana? Satu konsep penting yang sering disalahpahami adalah PPh 21 tidak dihitung per bulan, melainkan dihitung berdasarkan penghasilan setahun. Penghasilan tambahan berupa bonus, THR, uang lembur, insentif, dan komisi dianggap sebagai satu kesatuan dengan gaji dalam perhitungan pajak setahun. Kemudian dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 oleh pemberi kerja. Secara garis besar, alur perhitungannya yaitu: pertama, hitung penghasilan bruto setahun. Kedua, kurangi biaya jabatan dan iuran pensiun sehingga diperoleh penghasilan neto. Ketiga, kurangi dengan penghasilan tidak kena pajak, PTKP, yang kemudian menghasilkan penghasilan kena pajak. Dengan dasar penghasilan kena pajak itulah pajak penghasilan dapat dihitung dengan menggunakan tarif progresif pasal 17 UU PPh. Agar lebih mudah memahami tata cara penghitungan PPh atas karyawan dengan penghasilan tambahan, kita simak contoh kasus berikut yuk. Bapak Diki merupakan seorang karyawan dengan status menikah dan memiliki satu orang anak sebagai tanggungan. Ia menerima gaji dan tunjangan sebesar 8 juta rupiah per bulan, serta uang lembur dan insentif sebesar 2 juta rupiah per bulan. Maka, penghitungan pajak penghasilan Bapak Diki adalah sebagai berikut. Total penghasilan brutonya dalam setahun adalah 120 juta rupiah yang berasal dari total gaji dan tunjangan per bulan dikali 12 bulan. 8 juta rupiah dikali 12 sama dengan 96 juta rupiah. Ditambah dengan total uang lembur dan insentif per bulan dikali 12 bulan, 2 juta rupiah dikali 12 sama dengan 24 juta rupiah. Sebelum kena pajak, ada pengurang yang boleh dikurangkan. Yang pertama yaitu biaya jabatan sebesar 5% dari penghasilan bruto dengan batas maksimal 6 juta rupiah per tahun. Yang kedua, iuran pensiun atau BPJS Ketenagakerjaan yang dibayar oleh karyawan. Dalam hal ini, pengurang berupa biaya jabatan sebesar 5% yaitu 6 juta rupiah dan iuran pensiun sebesar 2% yaitu 2.400.000 rupiah. Diperoleh penghasilan neto sebesar 111.600.000 rupiah yang berasal dari total penghasilan bruto dikurangi pengurang. Berikutnya, penghasilan neto 111.600.000 rupiah dikurangi dengan PTKP Bapak Diki. Status K1 sebesar 63 juta rupiah yang menghasilkan penghasilan kena pajak sebesar 48.600.000 rupiah. Hitung pajak penghasilan dengan mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif PPh pasal 17. Dalam hal ini, karena penghasilan Bapak Diki masih di lapisan pertama, pajaknya sebesar 5% dikali dengan 48.600.000 rupiah, yaitu sebesar 2.430.000 rupiah. Total pajak terutang tersebut merupakan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan Bapak Diki pada tahun pajak bersangkutan. Pada akhir tahun pajak, perlu dilakukan penghitungan kembali untuk mengetahui apakah terdapat kekurangan atau kelebihan pembayaran pajak. Dalam penghitungan tersebut, pajak terutang Bapak Diki sebesar Rp2.430.000 akan diperhitungkan dengan kredit pajak PPh pasal 21 yang telah dipotong oleh pemberi kerja selama tahun berjalan, yang pada praktiknya dilakukan melalui mekanisme pemotongan bulanan, termasuk penggunaan tarif efektif rata-rata atau TER,
tanpa mengubah dasar penghitungan pajak secara tahunan. Jadi, sekarang udah tahu ya, kalau pajak yang lebih besar itu sejalan dengan penghasilan yang diperoleh karena adanya penghasilan tambahan berupa bonus, insentif, dan lain-lain. Semoga setelah menonton video ini, kamu punya gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana PPh karyawan dihitung ketika ada penghasilan tambahannya.